Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus ingin supaya kita mengasihi Allah Bapa, sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Maka sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan Allah adalah kita mesti menuruti segala perintahnya di dalam hidup kita. Salah satunya adalah kita mesti bersukacita di dalam Tuhan itu, apapun keadaan kita. Karena sering orang hanya bersukacita saat ia mengalami kegembiraan. Tetapi ketika ia mengalami problem-problem di dalam hidupnya, ia tidak bersyukur, ia kurang bersukacita. Maka sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk bersukacita di dalam Tuhan, dalam suka maupun duka. Orang yang selalu bersatu dengan Tuhan diharapkan untuk di dalam situasi apapun ia tetap bersukacita, karena sesungguhnya sukacita itu berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, firman ini memang mudah diucapkan seperti yang saya sampaikan saat ini, tetapi dalam kenyataannya sulit. Kita sulit menerima pengalaman-pengalaman pahit di dalam hidup, sehingga kadang membuat hidup kita tidak bersukacita. Muka kita murung, sedih dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berpasrah kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita mengasihinya, sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus putranya, maka apapun keadaan mari kita tetap bersukacita. Ada satu pengalaman yang sungguh membantu saya untuk berefleksi lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, 3 minggu menjelang tabisan diakon saya, ayah saya meninggal, dan itu sulit bagi saya. Tetapi saya selalu memasrahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya katakan apapun yang terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga waktu itu saya tidak pulang untuk mengikuti pemakaman bapak saya
saya tetap di Paroki Komor sampai saya ditabiskan menjadi diakon. Lalu setelah itu saya kembali untuk melihat makam bapak saya. Situasi ini sesungguhnya sedih, tetapi saya tetap berharap kepada Tuhan untuk memberi penghiburan kepada saya. Saya tetap bersuka cita walaupun hati saya sedih saat itu. Saya bersuka cita karena saya yakin bapak saya akan mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan pada tahun 2009 itu sampai saat ini. Saya juga bersuka cita karena Tuhan memanggil saya secara khusus untuk mengabdinya seumur hidup saya. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.